Kata falsafah atau filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu falsafat, yang juga diambil dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Kata ini merupakan kata majemuk dan berasal dari kata philos dan sophia. Philos bisa berarti mencari, cinta, pecinta. Cinta artinya hasrat yang besar atau berkobar-kobar atau yang bersungguh-sungguh. Dan sophia berarti kebijaksanaan, dan bisa juga diartikan sebagai kearifan. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga arti harfiah filosofia adalah seorang pecinta kebijaksanaan. Atau filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh akan kebenaran sejati. Dari kata tersebut, kita kemudian dapat mengerti filsafat secara umum. Filsafat adalah suatu ilmu, meskipun bukan ilmu fak biasa. Filsafat berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Filsafat juga bisa disebut sebagai suatu usaha untuk berpikir yang radikal dan menyeluruh. Suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Cabang-cabang filsafat. Secara umum, para ahli membagi bidang studi filsafat menjadi beberapa cabang atau bagian. Adapun cabang-cabang filsafat yaitu 1. Epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan, misalnya asal mula, validitas, metodologi, bentuk atau struktur yang secara bersama-sama membentuk pengetahuan manusia. Yang kedua, metafisika. Metafisika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari dan memahami mengenai penyebab segala sesuatu sehingga hal tertentu menjadi ada. Yang ketiga, logika. Logika merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang kecakapan dalam berpikir secara teratur, lurus, dan tepat. Yang keempat, etika. Etika mempelajari tentang norma atau aturan yang digunakan sebagai pedoman berperilaku di dalam masyarakat terkait dengan sifat baik dan buruk. 5. Estetika. Estetika mempelajari dan membahas tentang keindahan. Bagaimana keindahan dapat terbentuk, dan bagaimana keindahan tersebut dapat disadari dan dirasakan oleh manusia. 6. Filsafat ilmu. Filsafat ilmu mempelajari dan menjawab berbagai pertanyaan terkait hakikat ilmu dan penerapan berbagai metode filsafat dalam upaya mencari akar persoalan dan menemukan asas realitas yang dipersoalkan oleh bidang ilmu tersebut untuk mendapatkan kejelasan. Dalam bahasa Indonesia, seorang yang mendalami bidang falsafah disebut sebagai filsuf. Dan filsuf pertama di dunia adalah Thales. Thales menyatakan bahwa segala sesuatu berasal dari air. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makan semua makhluk hidup mengandung air dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuk, padat, cair, dan gas tanpa menjadi berkurang. Thales memiliki murid bernama Anaximandros. Meskipun Anaximandros merupakan murid Thales, namun ia menjadi terkenal justru karena mengkritik pandangan gurunya mengenai air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Menurutnya, bila air merupakan prinsip dasar segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat di dalam segala sesuatu, dan tidak ada lagi zat yang berlawanan dengannya. Namun kenyataannya air dan api saling berlawanan sehingga air bukanlah zat yang ada di dalam segala sesuatu. Karena itu, Anaximandros berpendapat bahwa tidak mungkin mencari prinsip dasar tersebut. Prinsip dasar itu haruslah pada sesuatu yang lebih mendalam dan tidak dapat diamati oleh panca indera. Anaximandros mengatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah tu apeiron. Tu apeiron berasal dari bahasa Yunani. A tidak dan eras batas berarti tidak terbatas. Ia merupakan suatu prinsip abstrak yang menjadi prinsip dasar segala sesuatu. Ia bersifat ilahi, abadi, tak terubahkan, dan meliputi segala sesuatu. Dari prinsip inilah berasal segala sesuatu yang ada di dalam jagat raya, sebagai unsur-unsur yang berlawanan seperti panas dan dingin, kering dan basah, malam dan terang. Yang ketiga, Heraklitus. Heraklitus menyatakan bahwa dunia ini tercipta dari api, karena api dapat menciptakan sesuatu dengan panasnya. Api dapat mengubah sesuatu dengan panasnya, dan cahayanya menyala juga meredup sesuai dengan waktunya. Parmenides. Parmenides menyatakan bahwa segala sesuatu berasal dari yang ada. Parmenides tidak mendefinisikan apa itu yang ada, tetapi ia menyebutkan sifat-sifatnya. Menurut Parmenides, yang ada itu bersifat meliputi segala sesuatu, tidak bergerak, tidak berubah, dan tidak bisa dihancurkan. Selain itu, yang ada juga tidak tergoyahkan, abadi, dan tidak dapat disangkal. Karena bila ada yang menyangkalnya, maka ia akan jatuh pada kontradiksi.
Sehingga bagi orang yang mengatakan bahwa yang ada itu tidak ada, itu berarti secara logis yang ada itu ada. Karena ketika orang mengatakan bahwa yang ada itu tidak ada, maka ia tidak dapat menyangkal adanya yang ada. Dari situ muncullah adagium terkenal dari Parmenides yang berbunyi hanya yang ada itu ada. Demokritus menyatakan bahwa dunia ini tercipta dari atom atau satuan terkecil yang tak terbagi. Menurut Demokritus, dunia dan seluruh realitas tercipta karena atom-atom yang berbeda bentuk saling mengait satu sama lain. Atom-atom yang berkaitan itu kemudian mulai bergerak berputar, dan makin lama makin banyak atom yang ikut ambil bagian dari gerak tersebut. Kumpulan atom yang lebih besar tinggal di pusat gerak tersebut, sedangkan kumpulan atom yang lebih halus dilontarkan ke ujungnya. Demikianlah dunia terbentuk menurut Demokritus. Para filsuf pertama ini disebut sebagai filsuf alam karena pemikiran filsuf ini dipusatkan pada alam. Mereka mencari hakikat terciptanya alam semesta. Terima kasih sudah nonton video dari Chip Channel. Suka konten kami? Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya, agar kamu tidak ketinggalan video baru dari kami. Bye-bye.